mendengarkan kita dari NRA. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Darmawan. Saya Yosomar Kristian Tadigan. Nama saya Andisa Fauzia. Ini video presentasi kami. Baik, kita masuk ke masalah. Oke, berdasarkan proses review of world energy 2023, Indonesia menempati posisi 7 sebagai kontributor emisi CO2 tertinggi dalam skala dunia dengan 839,6 juta ton. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi kontributor tertinggi dan selain jadi kontribusi paling berperan terhadap emisi karbon. Lalu kenaikan emisi CO2 pun diakibatkan juga oleh efisiensi energi dan juga transportasi. Di tahun 2018 kita lihat yang paling banyak sekali kontribusinya di sektor energi, yaitu dari sektor energi dan juga transportasi, sehingga kita membutuhkan solusi untuk menangani masalah ini. Oke, dan ini adalah solusi dari kami, yaitu NRA. NRA apa itu NRA? NRA adalah sebuah solusi inovatif untuk mengisi daya kendaraan listrik, khususnya menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. NRA memberikan alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan bahan bakar seperti diesel dalam transportasi. Mengapa kita memilih NRA? Oke, yang pertama ada 3 segmen. Yang pertama ada prediksi emisi CO2, karena proses NRA tidak menghasilkan emisi karbon, karena menggunakan air dalam proses air, dan juga dapat mampu mereduksi emisi hingga 4,1 CO2 per tahun. Lalu ada segmen kedua, efisiensi untuk kendaraan berat. Hidrogen jauh memberikan jarak tempuh lebih jauh dan waktu pengisian bahan bakar lebih cepat 5-10 menit dibanding pengisian bahan bakar menggunakan listrik, dan membuatnya lebih ideal untuk kendaraan berat. Itu merupakan perjalanan jarak jauh. Yang kedua, yang ketiga, yaitu ada ekonomis dan bebas pajak karbon. Kita bisa lihat bahwa biaya hidrogen hijau berhasil menurun seiring perkembangan teknologi produksi dan cara salah emisi. Menggunakan energi berbasis hidrogen hijau juga seperti itu menghindari pajak karbon sekaligus mendukung keberlanjutan. Lalu bagaimana cara kerja NRA? Yang pertama, kita menggunakan panel surya untuk menekan matahari dan membuatnya menjadi listrik melalui sel fotovoltaik. Menghasilkan listrik bebas emisi karbon untuk digunakan dalam proses elektrolysis. Lalu proses teknik storage, kita masuk ke kedua, hidrogen hijau ya, dengan memecah air H2O menjadi hidrogen H2 dan oksigen O2. Menggunakan proses dari sumber energi terbarukan seperti panel surya, hidrogen yang biasanya disimpan dalam bentuk cair atau gas bertekanan tinggi di tangki penyimpanan khusus. Lalu ke tahap ketiga, yaitu tahap EIS dan hidrogen. Session adalah bentuk tangki penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi di spesial khusus dan untuk fungsi hidrogen. Dan juga kita menerapkan AI di dalamnya. Session itu integrasi AI memungkinkan pengelolaan dan mengoptimalkan sistem secara real-time. Dan juga untuk hidrogen drop dan pakai dengan anti hidrogen khusus. Lalu bagaimana peluang pasar NRA? Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah truk di Indonesia itu mencapai 66 juta unit. Dengan metode Tam-Samsom, kami menghitung total servis kami itu berada di Pulau Jawa dengan proyeksi mencapai 450.000 pada tahun 2028. Oke, untuk SWOT dan POS-nya, yang pertama, strength-nya kita memanfaatkan potensi energi dengan investasi teknologi, memenuhi pemerintahan energi bersih, serta memberdayakan masyarakat. Untuk opportunity-nya berpeluang didukung pemerintah melalui kebijakan energi terbarukan, ekosistem berkelanjutan, dan riset teknologi inovatif. Untuk weakness-nya, kita memerlukan investasi awal yang sangat tinggi dan membutuhkan waktu untuk mendukung adaptasi teknologi oleh masyarakat lokal. Dan yang terakhir, trendnya, NRA terancam oleh perubahan iklim, persaingan wisata, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Nah, untuk SWOT-nya, SO-nya mengembangkan inovasi teknologi berbasis penelitian dan pengembangan dalam menciptakan solusi energi yang terbarukan yang lebih efisien, mengembangkan kolaborasi penelitian pengembangan dengan institusi atau universitas untuk menekan biaya teknologi inovatif. Untuk ST-nya memanfaatkan permintaan energi bersih yang terus meningkat serta menawarkan produk ramah lingkungan yang memiliki fitur unggulan dan biaya perawatan yang rendah. Dan yang terakhir, untuk WT-nya mengantisipasi perubahan iklim dengan inovasi teknologi yang lebih adaptif dan mengembangkan kebijakan mitigasi risiko berbasis AI. Nah, di sini kita bisa lihat keunggulan kompetitif dari hidrogen dibandingkan diesel dan listrik. Salah satunya adalah jangkauan lebih jauh dibandingkan kendaraan listrik, terus kemudian ada emisi nol dan hanya menghasilkan uap air, keberlanjutannya potensi untuk menjadi lebih berlanjutan dengan penggunaan energi terbarukan untuk produksi hidrogen. Hidrogen dapat dihasilkan dari berbagai sumber termasuk energi terbarukan, dan yang terakhir tidak terpengaruh oleh suhu ekstrim dan tetap optimal di suhu apapun. Berikut adalah pestel analisis, yaitu yang pertama di politik, Indonesia menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025 yang diatur oleh Kementerian SDM. Yang kedua, terdapat di teknologi juga, investasi R&D energi terbarukan Indonesia mencapai 1,5 miliar US dollar. Kemudian di ekonomi juga terdapat pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,31% pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik 2023. Kemudian di bidang lingkungan, potensi hidro Indonesia 75 GW baru 10% dimanfaatkan. Kemudian di sosial, 70% masyarakat Indonesia mendukung energi terbarukan. Dan yang terakhir di hukum atau legal, UU energi terbarukan memberi insentif pajak dan subsidi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Lalu bagaimanakah NRA untuk memasuki pasar? Langkah dalam 1 tahun ke depan, kami akan membuka 20 stasiun pengisian bahan bakar, lalu mencari mitra dengan perusahaan logistik, lalu bekerja sama dengan pemerintah. Untuk keuangan NRA itu sendiri, di ROI di tahun 2029 itu sendiri mencapai 145,21%, dengan IRR sebesar 12,07%, profit 12%, cash flow naik 37 miliar rupiah. Ini referensi yang kami pakai. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami, NRA.